indahnya sampai bumi berlalu dan habis ragamu. Yesus sungguh ajaib, tak berubah kasihnya, tak berubah kasih. dan saya meminta bertemu dan berjelengkong untuk dapat mendengarkan Sampai bumi berlalu dan habis ragamu. Yesus sungguh ajaib. Benar Tuhan, sungguh kasih-Mu tak pernah berubah di dalam hidup kami. Dan satu komitmen kami Tuhan, sampai habis raga kami Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh ajaib dan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih beri lagi kami kesempatan. Kami boleh menikmati hari yang indah yang luar biasa, sehingga kami semua boleh ada pada malam hari ini di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Karena kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, biar Engkau jamah setiap kami yang ada malam hari ini, agar benar-benar kehidupan kami Tuhan, kami mau beri hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, firman itu adalah Engkau sendiri. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tanpa Engkau Tuhan, kami akan binasa. Sebab itu malam hari ini kami sungguh membutuhkan Engkau, karena firman adalah satu kebutuhan di dalam tubuh roh kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar Engkau jamah setiap hati kami semua yang ada malam hari ini, agar benar-benar hati kami hanya terbuka untuk menerima Engkau, menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu hanya manusia juga, dan dia juga Tuhan tidak lepas dari setiap salah, kekurangan, bahkan dosa. Tetapi Tuhan, kalau Engkau mempercayakan hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, biar Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat surgawi, pengetahuan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu, agar setiap perkataan firman yang akan nanti hamba-Mu sampaikan, itu bukan dari hamba-Mu sendiri, tetapi itu berasal daripada Engkau. Dan ketika kami semua mendengarkannya, kami boleh diubahkan oleh Tuhan, kami boleh dibaharui oleh Tuhan hari lepas hari lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tadi waktu kita bekerja pagi-pagi, ini HP ada cas, kok lupa. Dan biasanya kalau orang bekerja itu sewaktu-waktu pasti telepon, dia tanya itu perkembangan pekerjaan, tanya itu bahan-bahan yang apa yang terus pakai. Jadi di HP ini mesti ada dalam kita. Kita HP lupa bawa, kita pulang ke PAB. Jadi waktu kita PAB, kalau Michael bilang, sabantar kita, lu cak yang mau bohong banget. Bukan lah. Ibu Diana bilang, kita kata, apa baca ini? Jadi nanti so pulang itu jam berapa tadi itu? Dan baru kita tahu bahwa kita ketika berkhotbah. Dan perlu saudara ketahui, kita ini jago dalam khotbah. Jadi umpama ada jago khotbah,
kita mesti paling kurang itu 4 atau 5 hari kita mesti bauni dulu dapat atau membaca. Pokoknya mesti cari inspirasi kira-kira Tuhan apa yang kita bisa sampaikan ini kan ya kita pendidikan teologi rupanya nggak ada, jabatan pendeta juga berpembantu, jadi masih cetek sekali lah. Tapi puji Tuhan karena saya ingat kata-kata Padi, baik tidak baik waktumu. Kalau engkau dimintakan untuk memberitakan firman Tuhan, laksanakan, dan ini saya akan lakukan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yang terdapat pada Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai 29. Ini saya bawakan waktu Kombapa di Perumpa Opak. Dan saya tahu bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Jadi rema yang kita dapat malam ini pasti tidak sama dengan yang kita dapatkan pada waktu Kombapa. Dan saya lihat juga Kombapa ini cuma 3, kebanyakan yang ada, jadi relevan kita bawa firman Tuhan ini. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membaca dengan suara yang nyaring supaya iblis mendengar bahwa firman Tuhan diutarakan. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Jagalah puji Tuhan, silakan dulu. Ibrani 12 ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Kata jagalah di sini itu menjadi tanggung jawab dari kita. Jangan kita berpikir bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah menerima Tuhan sebagai juru selamat, penolong, sandaran kita. Makanya Tuhan juga bertanggung jawab kepada kita untuk menjaga kita supaya jangan menolak Dia. Itu clear. Karena firman Tuhan di sini mengatakan jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Jadi tanggung jawab untuk menjaga kita jangan berpaling oleh Tuhan itu ada pada kita. Kita yang harus benar-benar membuat suatu tameng atau bagaimana cara kita untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan supaya kita jangan menolak Dia. Karena jangankan kita, sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah bangsa Yahudi yang dipimpin
Musa yang menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan. Kalau kita kan tinggal ya cinta Tuhan kepada kita, pertolongan Roh Kudus sampai kita bisa menerima firman seperti malam ini. Tapi bangsa Israel, mereka menerima langsung suara Tuhan, Musa menerima langsung suara Tuhan, baru Musa sampaikan kepada bangsa itu. Tetapi sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jadi saudara, mari kita jaga iman kita, kita jaga kepercayaan kita jaga keyakinan kita, supaya kita jangan sampai menolak Tuhan. Menolak Tuhan adalah satu, mencari alasan untuk menolak dari Tuhan punya ajaran atau Tuhan punya firman. Jadi begini, kalau kita menerima firman Tuhan, kalau kita menerima petunjuk dari Tuhan, dan kita rasa bahwa rupanya tidak cocok dengan kita mau ini, rupanya tidak cocok dengan kita jadwal ini, rupanya tidak cocok dengan kita kebutuhan ini, kita mencari alasan agar kita menghindar dari firman atau aturan yang Tuhan berikan. Hati-hati dengan hal ini. Karena kalau hal ini terjadi, kalau kita mencari alasan untuk menolak apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingini dalam kebutuhan kita, kita akan berhadapan dengan ayat 9. Coba tolong baca ayat 9. Salah satu dari jemaat, coba tolong baca apa yang dikatakan ayat 9. Sebab Allah kita adalah api yang memutuskan. Haleluya. Kalau kita menolak Tuhan, kita mencari alasan untuk menolak Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau kita akan berhadapan dengan otoritas Tuhan yang seperti ini. Jadi jagalah tanggung jawab kepada kita. Menolak Tuhan atau mengesampingkan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita kesampingkan, yang kita seperti tidak terlalu mempedulikannya, berarti sesuatu itu atau hal itu atau barang itu tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan orang mengesampingkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan seperti pelita yang menerangi langkah kita. Firman Tuhan adalah tuntunan supaya kita berjalan pada jalan yang Tuhan ingini. Dan kalau sampai kita menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting, sehingga kita coba-coba untuk mengesampingkannya, hati-hati. Karena ayat 29 ini akan menuduh kita. Jangan berpaling dari Tuhan, karena Tuhan penting. Kita tidak menganggap bahwa Tuhan inti dari kehidupan kita, sehingga kita dengan mudah mengesampingkan. Kita sampai ada di tempat kerja orang bilang begini, betul juga. Ada kata ini satu bapak DP penatua atau DP pekerja kerjaannya, Pak, rupa soalnya dapat dia ini di kolom di gereja atau di ibadah-ibadah. Bapak tersebut menjawab, sibuk, terlalu banyak pekerjaan, kita bertanggung jawab besar. Nah,
Tapi kalau dia ingin bolos dari pekerjaan, umpama merasa mau suka libur sedikit, dia akan bilang kepada atasan, Pak, kita mau pulang cepat, ada ibadah di rumah. Tipe manusia ini adalah tipe orang mencari alasan. Dan menurut Ibu Gembala, alasan adalah jadi kalau kita melihat begitu banyak sekarang yang tidak hadir, mereka pasti akan beralasan. Dan alasan adalah, dan kalau begitu terus yang mereka pertahankan, satu waktu kelak akan berhadapan dengan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mau ibadah yang rupanya enggak sadar ni diri no. Rupa panas kalau napalera pas hujan. Tapi itu alasan bagi orang kekinian. Coba kita bayangkan waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Orang sakit yang berbondong-bondong mencari Tuhan. Tapi ini kan kita kakak sendiri ya. Sudah pernah di infus. Dan pernah di ranjang nomor begini 2-3 hari belum ada kunjungan, sudah ada status majelisnya tidak peduli. Ini tipe-tipe orang yang ingin yang dicari Tuhan. Ingat, kalau kita menganggap diri kita anak, bagaimana dengan anak yang hilang? Apakah ayahnya yang datang cari di mana di peta baik? Karena yang akan kawin dengan pangeran dan surga, Tuhan Yesus Kristus, adalah wanita dewasa, bukan anak-anak. Kalau kita masih menganggap majelis atau berpikir Tuhan mesti cari kita masih bermental domba. Karena kan ada ayat 99 domba yang ada di kandang Tuhan biarkan dan mencari satu yang hilang. Dan saudara tahu bahwa domba adalah yang akan dikorbankan, bukan dikawinkan. Domba tak ada dunia, karena domba yang akan disembelih. Tapi kita dipersiapkan sebagai pengantin surga. Ayat 26, coba tampilkan ayat 26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tuhan tidak perlu mau goyang itu bumi dengan tangan atau mau kaki-kaki menggoyang tubuhnya. Cuma suaranya bumi bergoncang. Kalau kesadaran kita sampai pada tahap ini, seharusnya kita sudah takut dengan Tuhan, gentar dengan Tuhan. Bukan mempermainkan Tuhan. Minggu ini kuat masih boleh, aslikan minggu depan ada juga hari Kamis. Kalau terus sampai minggu depan, bagaimana balik sampai? Karena cuma suara Tuhan, cuma suara. Tuhan tak perlu bertindak, cuma suara bisa menggunakan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tetapi sekarang, tempo apa? Sekarang ini. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Jadi Tuhan memberikan janji. Biasanya
Orang kalau dengar janji Tuhan, orang ekspektasi, pemikiran bahwa janji Tuhan tidak akan membiarkan kita. Janji Tuhan akan menolong kita. Janji Tuhan akan membebaskan kita dari ikatan-ikatan. Janji Tuhan akan meluputkan kita dari segala macam. Itu janji Tuhan dan itu benar. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhan juga berjanji. Ayat ini, coba teman baca rame-rame ayat ini, ayat 26 ini. Waktu itu suaranya, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan memberitakan bukan ini saja, melainkan janji Tuhan. jadi janji Tuhan kita juga akan tergoncang. Tuhan kita juga akan digoncangkan. Jadi ada 70 atau 7.000 atau 700 janji di Alkitab. 7.000. Dan orang berekspektasi bahwa janji itu janji yang enak-enak. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun langkah kita, Tuhan menggendong kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan akan menaruh tangan untuk kalau kita jatuh. Tapi orang kurang sekali melihat janji ini, bahwa Dia siap untuk digoncangkan. Kenapa harus ada goncangan? Goncangan diperlukan untuk menguji kita. Apakah kita benar-benar berpaut pada Tuhan? Apakah akar kita telah tertanam dalam dengan Tuhan? Atau turun di balik seismis? Sampaikan ada di firman Tuhan itu orang bodoh dan orang pintar. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir dan orang pintar membangun rumah di atas batu. Dua-duanya selesai, dua-duanya bagus, dua-duanya indah. Kalau tidak ada goncangan, tidak dapat tahu siapa yang bodoh, siapa yang pintar. Setelah datang badai, setelah datang angin, gelombang, apapun dalam kehidupan kita, baru kelihatan siapa yang roboh, siapa yang kokoh. Itulah goncangan bagi kita. Kalau orang menghadapi ujian, apakah banyak sekali kejadian di Facebook? Iya kan? Rupa-rupa orang selalu mengerti di Facebook ini. Ada sedikit kesulitan tumpah di Facebook, ada sedikit tantangan tumpah di Facebook. Akhirnya semua orang tahunya ada solusi. Tapi bolehkah kita berfalsafah seperti di sekolah-sekolah? Harap tenang, ada ujian. Jadi kalau kita menerima ujian, tenangkan diri Anda dan mulai introspeksi diri. Ujian ini bermaksud apa? Apa yang kurang dari kita ini kan yang harus benahi sampai kita mendapat goncangan ini. Jangan satu goncangan sama Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Kita melayani, kita rajin ke gereja. Lain kali kita mau ada orang kita selebih dulu, kok ngapain ke tempat kita? Tambah orang di sana nggak melayani, nggak apa-apa, malah orang hidup begini, orang tenang-tenang saja, nyala seperti kita ini. Kalau kita tidak mau menerima ujian atau goncangan, tembak naik kelas. Jadi seandainya kita menerima ujian, harap tenang. Karena ada ujian. Boleh begitu? Jangan cuma persoalan satu, baca di DPK jadi dua, DPK membaca di langkah sebelah jadi tiga, dan terus satu kampung tahu yang ada solusi. Tapi marilah kita tenang, masuk dalam kamar,
berdoa. Minta petunjuk Tuhan, minta hikmat Tuhan. Apa yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Itu nanti dapat tahu kalau doanya. Rumah yang didirikan di atas pasir dan di atas batu nanti dapat tahu kalau badai datang. Hancur. Berarti orang ini dalam kategori orang bodoh karena membangun rumah di atas pasir. Jadi, kalau kita lagi berada dalam posisi aman, lagi berada pada posisi nyaman, lagi berada pada jabatan yang bagus, gaji bagus, pekerjaan bagus, kita mesti tahu bahwa kita mesti bersiap untuk menghadapi bencana. Karena Ayub, firman Tuhan katakan dia saleh. Tapi kenapa dia dicoba? Karena Tuhan mau demonstrasi ke iblis. Karena dia kita jemaat kita hamba Tuhan atau apa yang bernama Ayub langsung lihat dia, dia kok Tuhan jago, Tuhan pagari, Tuhan kan doa itu, pagari hidupku Tuhan, pagari usahaku Tuhan, semua terang untuk mengandalkan Tuhan supaya jangan diserang oleh kuasa iblis. Tapi satu waktu Tuhan mesti awas-awas, karena satu waktu Tuhan izinkan pagar dibuka untuk iblis, bukan Tuhan yang mencobanya, tapi iblis untuk mencobai kita, supaya Tuhan dipuji. Goncangan yang kita hadapi dengan tujuan supaya kita bertahan dan Tuhan bisa dipuji. Dan kalau Tuhan buka tuh pagar, iblis goyang, orang tak goyang pun kacang. Apa yang Tuhan mau banggakan dengan kita? Yang tertawa iblis. Itu dia kan tidak percaya betul-betul. Cuma lantaran waktu ada pagari terus sampai dia mulai begini. Coba lihat sekarang. Emas nanti dikatakan murni kalau telah melewati api. Jadi mesti dibakar, baru logam ini mulia. Maka kalau dia mesti campur dengan batu, pecah apa semua. Yang juga berharga, dan untuk orang-orang sama batu ini boleh orang. No, jaga nih mas ini masih dan batu ini penambang dapat, hancur dia. Dong giling di tromol, dong bakar, dong ojo apa semua. Jadi kalau kita ingin didapati Tuhan sebagai emas, terbukalah dan siap menerima ujian. Karena kalau orang di sini, di ibadah ini datang kemari, kalau dia semua kuat sama dengan rumah, di tahu mana tuh rumah di atas pasir, mana tuh rumah di atas batu. Dan cuma dapat tahu kan pada dia kalau gelombang banyak. Satu, goncangan juga tuh orang ini sama dengan beras. Sekarang kan terus jadi itu dia karena alat yang lebih canggih, jadi kita pernah kerja juga di Kalas di sana. Itu gudangnya atau pabriknya dua merpati, istana pangan, dua ketupat, dorong itu dong. Pabrik yang kebetulan kita ada bikin DP, bukan DP mesinnya, cuma DP air menuju ke mesin itu untuk mencuci beras itu. Nah, itu beras itu buat dorang, itu beras biasa, beras kabur sekali juga lain, tapi dipoles,
Dan ada sampai dengan rang itu magnet. Jadi beras lewat situ, kalau batu kasihnya. Dulu janda itu dari orang-orang dulu kita memang begitu menariki pakai subsidi. Kenapa beras kita disuruh untuk digoncangkan? Mana yang beras tak tinggal, bakal cuma kongat. Habis itu dia lagi sampai itu tuh mama Dahlia. Saya pikir batu. Wah. Fungsi digoncangkan supaya Tuhan mendapati bahwa kita benar-benar berakar. Dan itu janji Tuhan. Karena kalau kita tidak digoncangkan, iblis dia begini ada alasan. Tapi kalau kita sudah berpujian, Tuhan bangga dan akan mempertontonkan kita sama iblis. Lihat ibu aja tampil sebagai beras dan siap dinikmati oleh keluarganya. Makanya kita jangan cari alasan, kita siap digoncangkan supaya Tuhan mendapati kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ayat yang keberapa ini? Ayat 27 Coba. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan. Apa yang dapat digoncangkan karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini kata perlu goncangan supaya yang konga planting, yang kira-kira patoran kehidupan yang orang jalani hari demi hari. Coba orang mulai periksa orang sendiri, kira-kira Tuhan, kalau Tuhan datang mengujian, apa yang dapat digoncangkan, mulai orang cabut sendiri, kok mulai buang. Kira-kira menurut Tuhan kita ini boleh dengar begini-begini, kita langsung panas, kita langsung shock, atau yang perlu. Jadi yang dapat menilai diri Tuhan cuma Tuhan dan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang mengajarkan kita, Tuhan dia mulai jaga. Kalau rupa bapak-bapak yang masih baroko atau masih begini. Karena kalau goncangan Tuhan sampai untuk membuat bapak baroko. So berapa kali dengar firman Tuhan itu dari hamba Tuhan Kakili cuma rupa KDP baru pemuja begini atau so di KKR hamba Tuhan besar. Dan bilang itu tapi orang juga. Satu kali Tuhan goncang, kong umpama dia bilang analisa ngana di paru-paru ini so kotor, kong macam-macam. Aduh. Kalau masih ada masih kaget. Tapi kalau dengan paru-paru kosong ini, Tuhan setengah baju napas. Dan begitu kan, baru Tuhan masuk ke lapas. Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita itu memang orang betul-betul kira-kira apa ini. Dan itu harus didapati kalau orang memang ada hubungan dengan Tuhan. Baru pelan-pelan Tuhan ajarkan ini. Ini mungkin jemaat juga pasti mendengar itu, tapi memang karena ada hamba Tuhan bilang begini, khotbah yang baik adalah apa yang kamu hidupi yang dikorbankan atau
khotbah yang kamu hidup. Jangan orang cuma lo baca-baca buku atau ini kok ini bagus, ini khotbah ini bagus banget karena bukan hal ini. Bukan itu. Menurut rencana. Nah, ini tahun ini Pak, dan berapa tahun lalu di tahun ini dalam term kita menerima itu rencana supaya semua bikin sedikit bagus ke rumah. Karena terus terang rumah kami itu sudah dibawa jalan. Jadi kalau rumah baru-baru anak yang besar ini kebetulan di atas calon sama PC, boleh masuk ke rumah juga itu. Jadi air boleh masuk rumah orang. Sedangkan di atap di plafon sebetulnya kita tahu sendiri dalam hati begini. Bagaimana aja noni hari Senin ini kita pegang Bapak dan jemaat kaum Bapak ini akan pipa ke rumah. Dan kita cuma begini, bagaimana aja dompet hati ini kan atau dompet pikiran kita ini. Inuca ini ketua pembangun, kami aja di rumah. Dari bawah masuk air, dari atas masuk air, plafon juga bocor-bocor begitu, so hampir menciri-ciri. Karena kan plafon diboleh backing kalau nikah, nyala desain, nyala ganti. Saya akan mengganti desain, ini mesti naik. Karena untuk rumah kalau mau itu tinggi, rendah sekali, berarti ulang saya dapat lucu sekali kan. Tapi dan rencana ini tahun ini mau bikin bulan Desember akhir ini bilang Pak mau kuliah, dia bilang 12 juta atau berapa, oke. Sadia batal, Pak mesti begini. Jadi apa yang terang pikirkan lain kali jangan sesuai dengan kenyataan yang terang hadapi. Dan dengan begitu, karena orang berpikir, kita apalagi kita hamba Tuhan, GMI Sekretaris Pemuda, Maitua, Ketua dan Dunia, kok masa terlalu bikin begini, permalukan begini. Tapi kalau itu sampai kepada kita terima kasih karena orang masih digoncang seperti ini, supaya orang boleh kita sebutkan begini. Binyana berarti ada sesuatu yang Tuhan perlukan. Coba mulai koreksi diri, kira-kira apa yang kurang. Jangan juga kok kita parjak begini, jadi mau motogor atau motogor arah siapa ngoni. Anak-anak kan begitu lain, apalagi sekarang sebenarnya diri baku, petan, orang tua kolot. Dan sampai berhadapan dengan begini. Dan bersyukur kalau orang sadar. Terima kasih Tuhan, dengan goncangan ini membuat saya sadar bahwa saya ini masih terlalu jauh, akarnya masih terlalu kokoh. Nanti kita berbenah ini. Jadi harap tenang, ada ujian. Ayat 28. Coba cari 28. Marilah kita mengucap syukur yang lebih baik kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita telah menerima, jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita benar-benar telah menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang yang cinta Tuhan, kita sudah tidak terlalu jangan terlalu risau, jangan terlalu kaget atau jangan terlalu terlalu sok begitu dengan guncangan. Karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, kita telah menerima kerjaan itu. Seharusnya kita memang kuat. Tidak perlu kita mesti terhanyut dengan dunia ini, tergoda dengan dunia ini. Kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Menerima boleh dikatakan bergabung dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Jadi kalau kita telah bergabung, bersatu dengan kerjaan yang tergoncangkan, siapa yang dapat menggoncangkan kita? Makanya di ayat 25 itu sangat penting, kita mesti hati-hati, jangan sampai kita berpaling dari Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena kalau ayat 25 saja kita belum tembus di situ, 26, 27, 28 ini, nih, yang akan menjadi. Tapi kalau kita di ayat 25 kuat, 26 kuat, 27 kuat, kita selalu bergabung dengan kerjaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu kan biasanya orang Jawa bilang itu kok damai sejahtera, sukacita, ada rasa nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan yang tentu. Dan arti lain dari kerjaan Tuhan, kerjaan Allah adalah peraturan Tuhan yang telah mengatur dengan kita. Jadi kalau orang merasa bahwa memang Tuhan telah menerima kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita, segala peraturan Tuhan, segala ketetapan Tuhan, itu kita telah terserah. Dan kalau kita telah menyerap apa yang terjadi 25, 26, 28, kita terluput dari ayat 29. Tapi kalau orang naon-naon dari 25, 26, 27, 28, silakan berhadapan dengan, baca ulang. Allah kita adalah api yang menyala. Haleluya. Jadi jangan terlalu terbuai dengan Tuhan penolong, tapi itu akan jadi kalau orang mengikuti semua peraturan Tuhan. Kalau orang bersatu dengan kerajaan Tuhan yang mengikuti segala perintahnya, mengikuti apa yang Tuhan ingini, kita tidak akan berhadapan dengan api yang menghanguskan. Karena kalau bangsa Israel Tuhan berhadapan dengan yang begini, karena generasi yang keluar dari Mesir, karena orang menolak Tuhan, berpaling dari Tuhan, akhirnya cuma 2 yang masuk. Karena menolak Tuhan, berpaling dari Tuhan. Untuk itu, biarlah firman Tuhan malam ini menguatkan kita dan membuat kita tenang menghadapi ujian. Amin. Firman Tuhan, saya serahkan kepada Gembala untuk